Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Sekarang kita masuk di adab terhadap masjid, ya. Adab terhadap masjid. Di antara hal penting dari kenapa kita harus mempelajari adab tentang masjid, agar masjid itu difungsikan, digunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Dan masjid di dalam agama Islam memiliki peran, kedudukan yang besar. Peran dan kedudukan yang besar. Baik, kita lihat adabul masajid, adab-adab terhadap masjid. Lil masajid adabun muhimmah. Masjid memiliki adab-adab yang penting. Minha mayali, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yang bagi al-ihtimamu. Yang bagi selayaknya al-ihtimam. Memperhatikan, mementingkan. Bi'imaratil masajid. Untuk mengagungkan, memakmurkan masjid. Wa imaratuha, dan memakmurkan masjid. Masjid-masjid nau'an, ada dua macam. Jadi dikatakan penting memakmurkan masjid. Maksudnya memakmurkan masjid itu seperti apa? Nah, di sini harus dipahami, ya. Memakmurkan masjid itu ada dua macam di sini. Yang pertama, an-naw'ul awal, al-imaratul madiyah. Memakmurkan secara konkret. Yang di awal murad, yang dimaksud adalah banauha, membangunnya. Mendirikannya. Jadi membangun masjid untuk kepentingan umat. Tujuannya ingin pahala jariah. Salah satunya mendapat dibangunkan rumah di surga. Kadang di zaman sekarang membangun masjid itu hal yang baik dan digalakkan, hampir di semua tempat daerah. Sehingga sekarang masjid-masjid banyak dijumpai. Hanya barangkali perlu diperhatikan juga dari sisi yang lain. Karena nanti ada pembahasan, jangan sampai kita terhadap masjid ini bermegah-megah dan berbangga-bangga.
Jadi tujuan dibangun itu memang untuk dimakmurkan, ya, untuk dimakmurkan. Dengan apa? Kita lihat dengan jenis yang kedua, an-nawu tsani, al-imaratu al-ma'nawiyah, memakmurkan secara maknawi. Wal murad yang dimaksud adalah bitta'ati, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah ini nih yang paling penting. Masjid itu dimakmurkan dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Minas sholati fiha, berupa sholat di dalamnya. Didirikan sholat 5 waktu berjamaah. Sholat Jumu'ah misalnya. Wa zikri, untuk berzikir. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Quran. Wal i'tikaf, i'tikaf. Wa ta'allumil ilmin nafi wa ta'limih, mempelajari, belajar ilmu yang bermanfaat dan mempelajarinya, ya. Melakukan proses belajar mengajar, kajian, tabligh akbar dan selainnya. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya yang seperti itu, minal ibadatil masyru'ah fil masajid, berupa ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam masjid. Nah ini nih, ibadah-ibadah yang disyariatkan. Karena ada di sebagian masjid, misalnya di sana dilaksanakan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, ya, bahkan mengganggu. Nah ini hati-hati, ya. Baik, jadi memakmurkan masjid itu ada dua jenis, ya. Pertama membangunnya, yang kedua mengisinya dengan ketaatan, sholat, berzikir, baca Al-Quran, itikaf, belajar, proses belajar mengajar, dan selainnya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan. Qala Allah Ta'ala fin naw'ain, Allah Ta'ala berfirman di dalam dua jenis itu, fi buyutin, di dalam rumah-rumah. Adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Allah mengizinkan ditinggikan dan disebut-sebut nama Allah di dalamnya. Ya, disebut-sebut nama Allah di dalamnya. Dibangun, kemudian disebut nama Allah di dalamnya. Wa qala ta'ala, innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa aqamas sholata wa ataz zakah, mereka dia mendirikan salat dan membayar zakat. Walam yakhsha illa Allah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Nah ini memakmurkan masjid. Baik. Dan yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman, yang punya iman. Karena orang yang tidak punya iman, atau orang yang imannya kurang, kadang nggak senang masjid itu makmur dengan hal-hal yang baik, kajian-kajian yang mengarahkan atau membimbing manusia ke jalan yang lurus. Kadang ada sebagian orang yang tidak senang dengan hal itu. Baik. Yang kedua, ihsanu bina'il masajid. Membaguskan, ya, bangunan masjid. Jadi masjid itu dibangun dengan bagus, ya, dengan rapih, dengan kokoh. Ya. Watarku zukhrufatiha, dan tidak menghiasinya.
menghiasinya secara berlebihan misalnya. Li'anna zukhrufataha, karena menghiasinya secara berlebihan ya, amrun muhdatsun, merupakan perkara yang baru, yang diada-adakan. Wa fihi ishghalun lil musalli, dan padanya terdapat hal-hal yang menyibukkan bagi orang yang sholat. Jadi orang yang sholat lebih fokus kepada bangunannya. Ya, sebentar ya. Baik. Kemudian dengan menghiasinya juga wa babi fathu babinil mubahah, membuka pintu untuk bermegah-megahan, biha dengannya, wal mufakharah, dan berbangga-bangga. Sementara hal tersebut tidak diperbolehkan. Bermegah-megahan dan berbangga-bangga dengan masjid. Jadi diperindah, diperbaiki, hanya tidak berlebihan dalam hiasan, ornamen, pernik dan sebagainya, sehingga menyibukkan orang yang sholat. Baik. Kemudian yang ketiga, berhati-hati dari membangun masjid alal kubur, di atas kuburan. Au wad'ul kubur fil masajid, atau membuat kuburan, menyimpan kuburan di dalam masjid. Ya? Jadi ini hal yang terlarang. Di dalam masjid ada kuburannya. Atau kita sengaja di makam misalnya, pemakaman umum, membuat masjid di sana. Jadi jangan membuat kuburan di dalam masjid, jangan membuat masjid di area pemakaman. Ya, ini membuka pintu kesyirikan. Li'anna dzalika, karena hal tersebut, wasilatun ila syirki bita'zimil kubur, pelantara menuju kesyirikan, pada kesyirikan dengan mengagungkan kuburan itu. Ya, wa ibadatiha, dan beribadah kepadanya, min dunillahi ta'ala, kepada selain Allah, kama jara fil umamil madiyah, sebagaimana yang telah berlangsung, telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Wa dzalika minal muharramatil kabir, dan hal tersebut yakni beribadah kepada kuburan, beribadah kepada selain Allah, ya, membangun masjid di atas kuburan, termasuk hal-hal yang diharamkan, yang dosanya besar. Kadang ada pembelaan dari sebagian orang yang melakukan hal ini dengan menunjuk Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi di mana? Kan ada, di dalamnya ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kuburan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Memang sekarang nampak terlihat itu termasuk ke dalam masjid, ya. Tapi asalnya itu enggak.
kuburan Nabi itu terpisah dari masjid. Hanya karena perluasan masjid, akhirnya terbawa. Ya. Dan dulu disebutkan banyak yang mengingkari hal tersebut. Jadi tidak benar kalau ada di Indonesia misalnya, kemudian orang membangun kuburan di dalam masjid atau membangun masjid di atas pemakaman, lalu berhujah beralasan dengan makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fa'an Aisyata wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dari Aisyah dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inda mautih, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelang wafatnya, ya, beberapa hari ketika beliau sedang sakit, beliau berpesan, ya, la'natullah alal yahudi wan nasar, laknat Allah, semoga Allah melaknat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kuburan para nabi dijadikan masjid, diibadahi. Dan perlu diketahui, tidak ada di dalam Islam makam keramat, itu tidak ada. Makam yang keramat itu tidak ada di dalam Islam. Ada sebagian yang menganggap makam ini keramat. Nggak ada. Ya. Hatta makam Nabi itu tidak ada keramat. Kita ziarah kepada atau ziarah ke pemakaman, sama semuanya. Tidak ada makam keramat. Dan tidak boleh kita minta kepada kuburan, pada penghuni kubur. Baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru mislama sana'u. Nabi SAW mengingatkan agar tidak berbuat seperti yang mereka lakukan. Yang mereka Yahudi dan Nasrani lakukan. Falaula zaka, seandainya tidak seperti itu, tidak ada larangan, ubriza kuburuhu, hampir-hampir kuburan Nabi itu ditampakkan, ditinggikan sedikit. Ghairu annahu khusya ayyuttakhadha masjidah. Selain dikhawatirkan akan dijadikan masjid. Khawatir, jadi kalau dinampakkan kuburan Nabi, khawatir dijadikan masjid. Tapi perlu diketahui, dulu Nabi wafat di sebelah masjid, ya, di rumah beliau. Dan para Nabi itu ketika wafat, maka beliau dikubur, dimakamkan di tempat wafatnya. Baik. Kemudian Wan Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamutu bi khamsin. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, 5 hari sebelum wafat. Wa huwa yaqul ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingat, hati-hati, ya. Sesungguhnya orang yang sebelum kalian, mereka itu menjadikan kubur para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ini Nabi mengingatkan lagi. Janganlah kalian menjadikan kuburan itu masjid.
Ini anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian dari perkara itu. Ya, melarang dari hal tersebut. Ini peringatan ya. Sampai-sampai Nabi sebelum wafat mengingatkan hal ini. Dan terbukti ya di zaman sekarang. Kalau kita lihat di tempat-tempat yang dianggap dianggap ya oleh sebagian orang sebagai makam keramat, makam para wali. Di sana mesti ada masjid. Ada masjid di sana. Dan sebagian orang bahkan ada klaim-klaim tertentu ya, misalnya ketika sholat di masjid tersebut merasa lebih khusyuk katanya. Doa di sana merasa lebih khusyuk katanya. Padahal tidak ada keutamaan. Ya. Masjid di muka bumi ini yang memiliki keutamaan cuma 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tidak ada keutamaan lain selain 3 masjid itu. Ya. Apalagi jika seperti tadi misalnya masjid tersebut ada di pemakaman, itu menghantarkan kepada kesyirikan. Nanti minta ke penghuni kubur itu. Baik. Kemudian yang keempat, al-inayatu bitanzifil masjid. Perhatian dalam kebersihan masjid. Perhatian dengan kebersihan masjid. Kemudian hati-hati dari mengotorinya. Wa wad'il adza fi, dan menaruh kotor hal-hal yang mengganggu di dalam masjid. Ya. Jadi masjid itu dibangun kemudian dibersihkan. Dibersihkan, diberikan wewangian. Ya. Kita lihat barangkali yang nyata ya. Di Indonesia juga ada ya, tapi yang mungkin bisa kita langsung lihat seperti di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kita lihat kebersihan masjid itu betul-betul dijadikan hal yang eh, teratur sekali ya, terawat sekali. Di apa namanya? Ya dibersihkan, ya, diberikan wewangian sehingga orang sholat itu nyaman. Baik. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-buzaqu fil masjid khati'atun. Meludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan. Kafaratuha dafnuha. Dan kifaratnya, tebusannya adalah dengan eh, menguburnya. Ya, menghilangkannya kalau sekarang dengan tisu misalnya atau dengan hal yang lain. Ya. Tapi itu tidak boleh. Ini menunjukkan masjid itu dijaga kebersihannya. Kemudian ini terkhusus bagi laki-laki. Al-khuruj ila al-masjid mutatahhiran fi baitihi. Keluar menuju masjid dalam keadaan suci dari rumah, sejak dari rumah. Jadi nanti ibu-ibu ketika suaminya hendak ke masjid, upayakan sudah bersuci dari rumah. Walaupun di masjid ada tempat wudhu, ya. Tapi upayakan dia bersuci dari rumahnya. Tahu maudhi'ihi alladhi kharaja minhu, atau dari tempat yang dia keluar darinya. Bukan hanya dari rumah, misalkan sedang di kantor atau sedang di
hotel atau sedang di mana, ketika menuju masjid, upayakan sudah bersuci dari tempat tersebut. Ya. Baik. Kemudian berjalan ke masjid bihuduin dengan tenang waktu ninah dan tumanina. Ya, tidak tergesa-gesa. Dia tidak fala yashtaddu fil masyi wala yuharwidu. Dia tidak cepat-cepat ya dalam berjalan, tidak buru-buru. Kemudian wa yakunu hasanal hay'ah wal libas. Dan hendaklah dia dalam keadaan yang baik, penampilan yang baik. Kemudian baju yang bagus, ya. Penampilan yang baik dan baju yang bagus. Rapih, wewangian. Nanti ada di bawah ada pembahasan memakai wewangian. Fa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum al-iqamah famshu ila shalah. Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Waalaikum bis sakinah wal waqar, dan hendaklah kalian tenang, jangan terburu-buru. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama droktum fasallu, apa-apa yang kalian dapati silahkan sholat. Wa ma fatakum fatimu, dan apa-apa yang luput dari kalian maka sempurnakan. Ya, jadi kalau masbuk ya tinggal disempurnakan. Baik, kemudian yang keenam, taqdimu rijlil yumna fil dukhul wal yusra fil khuruj. Taqdim, mendahulukan kaki kanan, ya, ketika masuk, dan kaki kiri ketika keluar. Kadang hal-hal seperti ini sepele ya, tapi kita suka lupa. Ya. Kadang sepele ini, padahal itu sunnah. Kadang sepele gitu, tapi kadang lupa itu. Qala Anas radhiyallahu an. Anas berkata radhiyallahu an, minas sunnah, termasuk sunnah, idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlika al-yumna. Jika engkau masuk ke masjid, hendaklah engkau memulai dengan kaki kananmu, dengan kakimu yang kanan. Wa idza kharajta an tabda'a birijlika al-yusra. Dan jika engkau hendak keluar, maka hendaklah engkau memulai dengan kakimu yang kiri. Ya. Jadi masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Baik. Kemudian ada doanya. Sunnah an yakula inda dukhuli wal khuruji ma warad. Sunnahnya, yang sunnah ketika adalah berdoa ketika masuk dan keluar, sebagaimana doa yang sudah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asahhuhu wa aulahu wa afdaluhu, yang paling sahnya, paling utama dan afdalnya adalah ma amara bihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulihi, dengan sabdanya, idza dakhala ahadukum al-masjida falyaqul, jika salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Doanya luar biasa ya.
kita ingin dibukakan pintu-pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat kita butuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya lah kita bisa hidup, ya, bisa melaksanakan kehidupan. Dan dengan rahmatnya juga Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Wa idza kharaja falyaqul, dan jika dia keluar, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari karunia-Mu. Nah, ini luar biasa ya. Masuk kita meminta dibukakan rahmat, pas keluar kita minta dari keutamaan, ya, min fadlik, dari keutamaan. Karena memang orang yang berkumpul di dalam masjid, sebagaimana datang di dalam hadis yang lain, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian saling tadarus, mengajarkan satu sama lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghashyatumur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa hafatumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan makhluknya. Makanya besar sekali pahala orang yang memakmurkan masjid, ya. Besar sekali pahalanya. Baik. Kemudian as-sunnah at-tabkiru fi dhihabi ilal masjid. Ilal masjid. Yang termasuk sunnah adalah at-tabkir, lebih awal ketika pergi ke masjid. Wal hirsu ala salati fi shafil awal, dan bersungguh-sungguh untuk sholat di barisan yang pertama. Faqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendorong, memotivasi hal tersebut. Faqala, Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, summa lam yajidu illa an yastahimu alai, lastahamu ala dzalik." Seandainya manusia tahu pahala yang ada di dalam ajakan adzan dan di dalam saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali mereka harus mengundi untuknya, lastahamu, tentulah mereka akan mau mengundi untuk hal tersebut. Jadi karena besarnya pahala, kalau tahu ya, tapi kita tidak tahu. Disinilah kita melihat dengan kacamata iman, ya. Yakin gitu dengan janji Allah tersebut. Jadi kalau tidak ada cara untuk mendapatkan saf pertama kecuali harus diundi, maka akan diundi hal tersebut. Dan seandainya manusia tahu ma fit tahjir, lastabaqu ilaihi, tentulah mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Muttafaqun alaih. Wa tahjir at-tabkir. Tahjir itu at-tabkir, lebih awal. Lebih awal. Ini hal yang nampak sederhana tapi cukup berat, ya. Bahkan berat untuk sebagian orang. Pergi ke masjid itu berat untuk sebagian orang. Ya, baik.
Kemudian tajannubus sufufi al-mutaakhirah ma'amkana. Tidak atau menjauhi saf yang akhir sebisa mungkin. Jadi maksudnya kadang orang itu datang duluan tapi duduknya di belakang gitu. Harusnya kalau dia datang duluan itu paling depan gitu. Segera penuhi dulu eh, saf yang pertama, dan yang kedua, dan seterusnya. Kadang ya dibiarkan saf-saf depan tuh kosong gitu. Terkhusus bagi yang datangnya mubakiron, lebih awal. Nah, ini. Fala yang bagi liman jamu mubakiron ayat akhir anis sofil awal. Summa alladhi yalihi illa li'udhrin. Tidak selayaknya bagi yang datang lebih awal, dia uh, menjadi terakhir safnya. Dari saf awal dia malah mundur ke belakang. Ya. Illa li'udhrin, kecuali karena udzur. Kalau ada udzur misalkan, ada yang, ya ada udzur ya. Misalkan harus nyender, bawa kursi dan sebagainya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'atimu bi. Taqaddamu, majulah. Fa'atimu bi, dekatlah denganku, sempurnakan, dekat. Kemudian sempurnakan man ba'dakum, yang setelah kalian. Maksudnya saf pertama dulu penuhi, kemudian saf kedua dan seterusnya. La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Sebuah kaum itu senantiasa mereka itu mengakhirkan, lamban, sampai-sampai atau sehingga Allah mengakhirkan mereka. Jadi kadang ada kebaikan-kebaikan yang sulit kita dapatkan. Peluang-peluang ini dalam kehidupan itu barangkali ada pengaruh dari kita yang sering mengakhirkan sholat. Kita yang sering mengakhirkan sholat. Atau sholat, terutama laki-laki, sering terakhir. Rawahu Muslim. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Faman jaa awwalan nas wa shaffa fi ghairil awwal faqad khalafa syariah." Barang siapa yang datang dia lebih utama, tapi dia eh, berposisi bersaf pada selain yang pertama, maka dia telah menyelisih sunnah. Jadi dia datang lebih awal, paling awal. Manusia paling awal yang datang. Tapi dia malah tidak berbaris di barisan pertama. Maka dia telah menyelisih syariat. Karena yang benar adalah kalau datang pertama, ya bisa pertama dia. Ya, baik. Kemudian as-sunnah alla yajlisa ad-dakhilu ilal masjid hatta yusalli raka'ataini tahiyatal masjid. Hendaklah orang yang masuk ke masjid itu tidak duduk sehingga dia sholat 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Wahia sunnatun muakkad. Ini adalah, dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah tahiyatul masjid. Wa Nabi Qatadah Harith ibni Rib'i al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjid, jika salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, fal yarka', hendaklah dia ruku, maksudnya salat raka'ataini qabla an yajlisa, 2 rakaat sebelum dia duduk.
sebelum dia hendak untuk duduk sholat dulu 2 rakaat. Muttafaqun alaihi wa fi lafdhin lahuma fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Maka dia tidak boleh duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Ya. Baik. Kemudian yang ke-11, as-sunnah an yusalli dakhil tahiyatul masjid walau kana hala khutbatil imam yaumal jumu'ah. Sunnah juga seorang yang masuk itu sholat tahiyatul masjid walaupun dalam keadaan imam sedang khutbah ketika hari Jumat. Walakin yukhaffifuha, akan tapi dia meringankannya. Dari Jabir radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal idza dakhala ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid pada hari Jumat dan imam sedang khutib, falyusalli rakaatain, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Oh ya tajawwaz, dan ringankanlah fihima pada keduanya. Jadi kalau sedang khutbah juga usahakan salat 2 rakaat. Yang ke-12, yukrahu raf'us sauti fil masjid. Dimakruhkan meninggikan suara di masjid, mengangkat suara di masjid. Wa tashwish 'alal musallin awil qari'in. Wa tashwishu, dan membuat kebisingan, berbisik kepada orang yang sholat atau para pembaca. Sama saja itu dengan bikalamin mu'tad, dengan ucapan biasa, muhadasa, atau dengan percakapan, amkana dzalika bi raf'is sauti bil qiraah. Atau hal tersebut dengan meninggikan suara, ya, dengan baca Quran kencang, suaranya keras. Nah, itu bihaitsu yu'dhi man bijanibihi. Itu mengganggu ya orang yang di sisinya, yang di sebelahnya. Walaupun dengan membaca Al-Quran. Jadi jangan misalkan, kan saya baca Al-Quran. Nah, tidak demikian. Fa'an al-Bayadhi al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nas wa hum yusallun. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui manusia dalam keadaan mereka sedang sholat. Waqad 'alat aswatuhum bil qiraah, dan telah tinggi keras suara mereka terhadap bacaan. Kemudian Nabi bersabda, innal musalliya yunaji rabbah. Sesungguhnya orang sholat itu sedang munajat kepada Rabbnya. Falyandur bima yunajihi bi. Maka hendaklah dia melihat, memperhatikan dengan apakah dia bermunajat kepadanya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qiraah. Janganlah sebagian kalian ya mengeraskan suara kepada sebagian, mengeraskan suara Al-Quran di atas sebagian yang lain. Rawahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i fil Kubra. Wa qalu ahwalin nahi al-karahiyah. Dan paling minimal keadaan larangan tersebut adalah makruh. Wa hadza fil adzal yasir. Ini dalam gangguan yang ringan. Wa qad yasilu ila tahrim idza kana al-adzal zahiran. Dan bisa jadi terkadang sampai kepada derajat haram apabila mengganggu secara nyata. Jelas sekali gangguan. Merasa terganggu orang lain, nah itu bisa haram. Baik. Yajibu tajnibul masajid. Wajib menjauhkan masjid kullama la yaliku biha. Segala sesuatu yang tidak pantas untuknya.
kalmunaza'ati wal khusumati, seperti perdebatan, waraf'is sauti, mengangkat suara, wal kalamis sayyi, berkata kotor, wal lagwil batil, kemudian hal-hal yang sia-sia, yang batil, wan najasati, najis, wal busoki wal nikhab, apa? Air liur, kemudian ingus, wal ausakh, kotoran-kotoran, wa baqaya siwak, sisa-sisa siwak, wal manadilil muttasikhoh, tisu-tisu yang kotor, sampah intinya, walaupun sederhana. Wal bai'i wasyira, wal ijar, jual beli, perniagaan, awil i'lanati lidzalika, atau mengumumkan hal tersebut dakhilal masjid, di dalam masjid, wanusdanid dhalah, mencari kehilangan, awil masruqati minal ibil awis sayyarah, atau sesuatu yang dicuri misalkan, baik berupa unta maupun mobil, awid dukhul ilaiha bil ahdiyati al muttasikhah, atau masuk ke dalamnya dengan sepatu yang kotor, awil malabis allati tuqaddirul masjid, atau pakaian-pakaian yang mengotori masjid, ya. Wa ghairu dzalika mimma la yaliku biha, dan selain itu dari perkara yang tidak layak. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi alladhi bala fil masjid. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Badui yang dia bala fil masjid, kencing di masjid. Orang Arab Badui yang nggak punya adab, dia kencing di dalam masjid. Coba apa yang Nabi lakukan? Nabi menasehati ke orang Baduy itu, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari. Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk sesuatu dari kencing ini dan kotoran. Tidak pantas. Ini nasihat Nabi. Ini lemah lembutnya Nabi kepada orang awam. Tidak langsung kemudian menegur secara keras. Nabi bilang tidak layak, ya, tidak pantas. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid itu hanyalah untuk zikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Qur'an. Karena Nabi melihat ini nggak tahu orang ini, orang jahil. Sehingga Nabi berlemah lembut. Kadang kita demikian, butuh hal tersebut dalam mengingatkan. Baik. Ya juzu liman fil masjid al-kalamul qalil al-mubah fi syu'unid dunya min ghairi sautin. Boleh bagi yang berada di masjid al-kalamul qalil al-mubah. Ya, ngobrol sedikit yang perkara yang mubah dari perkara-perkara dunia, urusan dunia, tanpa mengangkat suara, yashghalul qurra awil musallin, yang bisa menyibukkan para pembaca dan sholat. Boleh ngobrol hal yang mubah. Wa mimma yadullu, dan diantara yang menunjukkan ala jawazihi, yang pembolehannya, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghada hatta tatlu asy-syamsu. Nabi tidak beranjak dari tempat salatnya yang beliau salat padanya, salat subuh, ya, atau pagi-pagi, sehingga matahari terbit. Apabila matahari terbit, beliau berdiri.
Jadi setelah subuh beliau di masjid dulu. Wakanu dan adalah para sahabat yatahaddatsuna. Mereka berbincang-bincang fayakhuduna fi amril jahiliyah. Kadang berbicara hal-hal yang dulu pernah dilakukan di zaman jahiliyah. Fayadhakuna wa yatabassamu. Mereka kemudian ketawa dan tersenyum. Ini hal-hal yang mubah ya. Di masjid dalam keadaan santai. Bukan dalam kajian ngobrol ya. Kalau dalam kajian tidak boleh ngobrol. Baik. Yustahabu lirajuli, disunahkan bagi seorang laki-laki akhduz zina, memakai perhiasan. Ya. Maksudnya dia berusaha untuk memakai pakaian yang indah. Ya. Inda dhihabi ilal masjid likulli sholatin. Ketika dia pergi ke masjid untuk setiap sholat. Ya. Berpakaian yang rapi. Wa an yata'attara, dan memakai wewangian. Memakai wewangian. Terkhususnya sholat Jumat. Wala yang bagi dhihab lil masjid bil malabis al-mansiliyah. Dan tidak selayaknya dia pergi ke masjid dengan pakaian yang biasa dipakai di rumah, ya, atau kotor, atau au ghairil laiqah, atau tidak pantas. Nah, ini tidak seharusnya. Ya. Laki-laki itu pakaian baju yang rapi, yang wangi. Baik. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, hai anak Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian, maksudnya baju yang indah, yang rapi, yang wangi, inda kulli masjid. Pada setiap masjid. Ketika ingin berangkat ke masjid. Wa amal mar'atu, adapun perempuan idza dhahabat lil masjidi, ketika dia pergi ke masjid, fala yajuzu laha, tidak boleh baginya anta tazayyana atau tata'attara, untuk berhias atau memakai wewangian. Nah, itu perempuan. Oh, laki-laki itu sunnah. Perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh. Baik. Yang terakhir, ta'zimul masjid wa ihtiramuhu, mengagungkan masjid dan menghormatinya. Karena masjid itu baitullah, rumah Allah. Coba kita saja ke rumah manusia, sesama sesama manusia, atau ke rumah presiden misalnya, atau ke rumah pejabat. Wah, itu mengagumkan. Di sini masjid itu dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah, bukan sembarangan. Seperti kita kalau melewat, misalnya lewat sebuah rumah, terus ada orang yang menyebutkan ini rumahnya pejabat, ini rumahnya presiden. Kan beda sudut pandang kita dengan melihat rumahnya orang biasa. Gitu. Apalagi ini rumah Allah. Wal hirsu ala siyanatihi indal hajati lisyanah, dan berusaha untuk menjaganya ketika dibutuhkan. Ya. Biwujudi naqsin au khalalin fi ihtiyajihi, fi ihtiyajatihi, dengan adanya kekurangan ya, dalam kebutuhan tersebut, au ihtiyajati dauratil miyah, atau kebutuhan toilet ya, wal huffaz ala nadhafatihi, dan menjaga kebersihannya, wa ala asasihi wa amtiatihi, pada barang-barangnya, wa kulli ma yakhtassu bihi, dan apa-apa yang dikhususkan, ma yakhtassu bihi, apa yang dikhususkan terhadapnya, wa ma fihi minal masahib, dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa mushaf, wal kutubi, eh, apa, kitab-kitab, wal barradati, wal kahrobaiyati, kemudian pendingin ya, kulkas kalau ada, AC dan lain sebagainya.
wa dawratil miyah al-mulhaqqa bihi bi kulli ma fiha wa nahwi dzalik. Intinya barang-barang yang ada di masjid itu dijaga. Kadang ada sebagian orang yang dia mencuri barang-barang masjid. Subhanallah, ini ada yang mencuri kotak amal, ada yang mencuri ya macam-macam lah. Dia mencuri di rumah Allah. Ya. Baik, nah itu seputar adab terkait masjid. Ya. Mudah-mudahan bisa kita praktikkan ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika.